Oke, SD Terling, jadi kita mau coba dulu di saat angin menggila. Jadi dalam beberapa minggu, hampir 2 minggu mungkin, angin Danau Toba itu selalu menggila. Bahkan di beberapa media sosial saya lihat beberapa rumah warga udah kena tiupan angin kencang. Dan sekarang Danau Toba lagi begitu, ombak, angin kencang. Dan coba lihat ini. Ini sebenarnya sampah banyak kan. Itu ada bangkai ayam tuh. Sebenarnya bukan bangkai ayam orang sekitar sini, tapi itu bangkai dari sungai-sungai sana. Nah, tapi datangnya ke sini. Tapi kalau melihat apa ya, melihat ini dari darat, kayaknya keruh banget ya. Tapi nggak tahu. Di sana sih biru, dia nggak coklat, biru dia. Tapi nanti kita rencana ke sana karena di sebelah sana masih ada pon yang lomba selancar apa itu namanya, kurang tahu. Pokoknya ada itu tuh, ada speednya di sana tuh. Jadi saya sekalian mau coba alat saya yang baru, yaitu spare gun mini. Ini spare gun mini saya nih, dengan sub apa namanya, kurang tahu, reserve, kurang tahu lah. Pokoknya ini ada satu karetnya, satu aja, karena ini untuk target ikan-ikan kecil, baru untuk main malam, baru ini spare gun yang lama. Jadi yang saya ganti dari spare gun yang lama ini kan, kemarin waktu kita target tawis yang besar monster itu, saya udah beli sub satu. Dia begini juga, tapi dia panjang sampai segini. Jadi saya pesan lagi bersamaan dengan spare gun yang kecil sana, yang lebih pendek dia, supaya lebih sedikit keluar dari kayunya ini. Ini 1 meter kayunya, baru ini 85 cm. Jadi nanti kamera saya taruh di kacamata di sini. Saya taruh nanti di sini, dan kita mau coba keduanya. Dan saya bersama dengan dia nih, Jetro Nainggolan. Oke, jangan lupa dulu support ya, tekan like. Kalau ada saran, berikan saran di komentar. Oke, mantap, kita coba dulu. A few moments later. Oke teman-teman, kita coba. Walau dengan kondisi begini, di sini masih keruh, tapi nanti kita coba ke sana. Kita mau cari red devil dulu pakai alat ini. Oke, 1 karet. Kita lanjut. SD Terling, karena spare gun baru kita ini, saya memaksakan diri untuk menyelam demi mencoba spare gun kecil kita ini. Kalau melihat cuaca dan kondisi air, sebenarnya kita tidak layak untuk menyelam, karena airnya pasti akan keruh dan suhunya pasti dingin sekali. Tapi karena penasaran, akhirnya saya coba dan mencoba menyelam ke dasar danau. Di penyelaman kedua ini, saya langsung pergi ke spot andalan ketika mau nargetin red devil besar. Sampai di dasar, saya coba menunggu red devil yang mau diajak untuk pulang. Setelah tolah-toleh kiri kanan atas bawah, ternyata tidak ada red devil babon yang muncul di hadapan saya. Akhirnya saya putuskan naik dan mematikan kamera. Tapi tepat setelah saya matikan kamera dan mau naik ke permukaan, saya melihat ada lobster besar ini. Walau bukan target, tapi karena ukurannya besar, akhirnya saya tembak. Korban pertama spare gun kita ini adalah lobster babon. Mudah-mudahan seterusnya spare gun mini kita ini bisa mendapatkan babon lagi. Sarado salo atur ba salo ba kayo mas pemere gilo bang kira. Setelah menyerahkan pin pertama ke helper yang ada di permukaan, saya pun kembali menyelam ke spot red devil tadi, dengan harapan kita bisa menemukan ikan red devil besar. Setelah beberapa saat mata saya bolak-balik seperti setrikaan, saya melihat ada red devil babon. Perlahan saya arahkan spare gun dan coba menembak. Tapi sayang, bidikan saya tadi tidak tepat mengenai target. Mungkin saya masih perlu penyesuaian dengan alat baru kita ini. Setelah beristirahat sejenak dan berusaha menghirup udara sebanyak mungkin, saya akan kembali ke dasar danau untuk mencari target red devil babon. Kali ini saya akan open challenge kepada teman-teman SD Terling.
SD Terling boleh request seberapa banyak saya akan berburu red devil menggunakan alat baru kita ini. Request yang paling logis dan paling menarik saya akan pin, dan itu menandakan tantangan itu saya terima dan nanti akan kita buatkan dalam bentuk video. Contoh, Bang, coba tembak red devil 30 ekor, minimal 5 yang besar dan sisanya bebas, dan diolah dengan cara dipanggang di atas es batu. Saya akan tunggu request teman-teman di kolom komentar. Sejak dari tadi saya menunggu, sudah sangat jarang penampakan ikan red devil babon di lokasi ini. Kalau red devil kecil, di sebelah kiri saya sangat banyak. Gak mungkin kita ambil yang kecil ini, kecuali jika teman-teman mau request kita berburu red devil ukuran bebas. Karena tidak ada penampakan red devil besar, akhirnya saya memutuskan meninggalkan tempat ini dan bergeser ke sebelah kanan. Setelah bergeser 20 meter ke sebelah kanan, saya pun kembali turun ke dasar danau. Belum sampai di dasar danau, saya melihat ada target. Saya coba mengarahkan super gun dan bidik dengan seksama. Tapi entah kenapa bidikan saya tadi tidak mengenai target. Padahal tadi sengaja bidik lumayan lama tapi tetap saja tidak menghasilkan poin. Sebenarnya sedikit bertanya-tanya apakah bidikan saya yang salah atau hanya perlu bonding lagi dengan super gun ini. Walau agak sedikit kesal karena bidikan saya dari tadi tidak mengenai target, tapi tetap saya mencoba lagi. Di sebelah kiri atas, saya melihat ada ikan nila. Dengan senang hati, saya coba ngebidik dengan seksama ikan tersebut. Setelah saya rasa sudah tepat, langsung saya lepaskan tembakan. Dan sialnya lagi, tidak mengenai target. Ini kedua kali tidak kena, ketiga kali, dan itu membuat saya jengkel. Dengan sedikit rasa jengkel tapi penasaran, saya pun kembali menyelam ke dasar danau. Karena ombak dan angin kencang dalam beberapa hari ini, warna air danau menjadi keruh sehingga jarak pandang tidak terlalu bagus. Dari kiri ada ikan lele kecil, ukurannya mungkin sekitaran 3 ons. Karena penasaran dengan akurasi super gun ini, akhirnya saya putuskan untuk menembak. Yap, sekali ini kena, mungkin dari tadi kita meleset karena target kejauhan. Yes. Karena super gun mini tadi sudah amis, sekarang saya akan pakai super gun yang lama. Ini saya bawa karena dia ada masalah di trigger. Kalau dipasang banyak karet, dia sering lepas sendiri. Tapi kalau cuma 1-2 masih aman, makanya saya bawa untuk ngetes hari ini. Sekarang saya pasang 3 karet, triggernya masih mampu menahan beban segitu. Dan saya akan coba menunggu di sini. Setelah lama menunggu, yang nongol yang pertama itu adalah ikan nila kecil. Tapi di atasnya ada ikan nila sigapi rara dengan ukuran yang lumayan besar. Perlahan saya bidik dan langsung melepaskan tembakan. Yup, strike. Kalau super gun lama kita ini memang soal akurasi tidak perlu diragukan lagi. Yes. Ini dia poin kedua kita, mungkin ini ada di sekitaran 1 kiloan. Jadi saya langsung akan berikan kepada helper. Selanjutnya saya mencoba menyelam lagi, masih menggunakan super gun yang lama. Di depan saya banyak ikan nila dengan ukuran yang lumayan. Karena banyak pilihan, jadi kita santai dulu. Saat sedang asik memilih, tiba-tiba super gun saya menembak sendiri tanpa saya tekan pelatuknya. Inilah alasan saya membawa super gun ini, untuk memastikan apakah masih layak digunakan atau harus diservis dulu. Perburuan kita tetap berlanjut, sekarang kita menggunakan super gun mini ini. Mudah-mudahan tidak meleset seperti yang tadi. Di sebelah kiri saya melihat ada ikan nila. Ukurannya juga sudah lumayan besar dan layak untuk diajak pulang. Perlahan saya arahkan super gun dan langsung melepaskan tembakan. Yap, sekali ini saya tidak meleset lagi. Ini pertanda saya sudah mulai bonding dengan super gun baru kita ini. Ini dia ikannya, saya pikir tadi ikannya lebih besar. Ternyata sama dengan hasil pertama kita tadi.
Lanjut lagi, saya menyelam di antara batas tanaman air dan tepian jurang yang ada di sini. Sebelum sampai ke dasar danau, saya sudah ditungguin ikan nila besar. Dengan sedikit ragu, akhirnya saya bidik dan langsung melepaskan tembakan. Yaps, ikannya langsung tersungkur. Dan itu membuat saya heran karena dari tadi saya menembak ikan kecil masih melakukan perlawanan. Beda dengan ikan nila babon kita yang satu ini. Ini dia ikannya, rezeki masih berpihak sama kita. Karena dengan spare gun mini, kita bisa mendapat ikan nila super babon. Beristirahat sejenak setelah kita mendapat ikan besar tadi. Saya pun kembali menyelam untuk mencari korban selanjutnya. Tidak lama setelah sampai di dasar, saya melihat ada ikan nila yang memperhatikan saya. Rencana membuat double strike karena ada satu ikan lagi yang menyusul. Cuman karena tidak menemukan momen, akhirnya saya bidik yang besar dan langsung melepaskan tembakan. Yup, strike lagi. Sepertinya tidak ada lagi istilah meleset setelah beberapa kali menggunakan spare gun mini kita ini. Ini dia teman-teman, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil juga. Cocoklah dijadikan ikan bakar. Lanjut nyelam lagi, sekalian kita mau arah jalan pulang. Saya mencoba menyelam, siapa tahu masih ada cintanya. Tidak terlalu dalam, cukup di kedalaman 6-7 meter saja. Karena semakin dalam, semakin gelap karena matahari sudah sangat minim. Di depan saya ada beberapa ikan nila walau sudah terlihat samar-samar. Saya masih memeriksa sekitar, siapa tahu ada target lain. Karena tidak ada, akhirnya saya bidik dan langsung melepaskan tembakan. Yaps, walau agak sedikit jauh, tapi bidikan saya tadi masih menghasilkan poin. Ini dia teman-teman, saya bantu ikatkan karena saya lihat helper saya sudah mulai kedinginan. Lanjut lagi, selain angin dan ombak, hujan juga menambah perjuangan kita di trip ini. Kebayangkan gimana dinginnya? Tapi sekalian jalan pulang, saya tetap menyelam untuk menambah puin-puin yang akan kita bawa ke rumah. Belum sampai di dasar, saya melihat ada ikan nila. Secara refleks, saya bidik dan langsung melepaskan tembakan. Yup, strike lagi, lambat laun saya sudah menguasai spare gun mini ini. Ini dia teman-teman, sepertinya ini adalah ikan lobang. Coba perhatikan sirip dan warna dagunya. Di penyelaman terakhir di trip ini, teman-teman bisa melihat jarak pandang yang sudah begitu tidak mendukung. Bahkan ikan nila yang di depan saya sudah hampir tidak kelihatan. Walau samar-samar di penglihatan saya, tapi saya mencoba bidik dan langsung melepaskan tembakan. Yap, ternyata masih kena dan ini akan menjadi poin terakhir kita di trip ini. Ini poin terakhir kita, bidikan saya tadi tepat mengenai perut ikan. Ya teman-teman, jadi ini hasil kita. Tadi hampir jatuh, ada 3 ekor hampir jatuh. Soalnya lobster yang pertama kita dapat tadi robek dia. Di hampir ini tadi, yang 3 ekor ini jatuh ke bawah. Untung tadi kelihatan pas mau naik tadi jatuh. Oke. Ya, lobsternya teman-teman. Saya cari di bawah tadi dapat. Dia robek di sini tadi, robek karena di talinya ini dimasukkan ke penembakan itu. Oke. Nanti saya mau rencana mau masak ini pakai super mie. Walaupun 1 ekor tapi kayaknya enak pakai Indomie. Oke, SD Terling ini ada berapa ekor ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6 setengah 13 sama 14 lah sama lobster. Maaf kalau saya nembak yang kecil karena spare gun yang kecil juga kan. Oke, jadi kita mau bagi. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine, yeah. Everything I
I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah. Ya, jadi ini untuk saya, lobsternya sengaja saya ambil, mau saya masak. Baru itu buat dia. Oke, kita langsung kembali. Mantap, walaupun dengan kondisi cuaca ini udah membaik cuacanya. Tadi, aduh, sebenarnya saya kasihan sama dia karena kedinginan. Karena angin datang, baru gerimis ada, wajar di kedinginan. Oke, melatih jet.